semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ayumira Pratnyadewi Keniten. Kerap disapa Dayumira, NIM saya 2502020554, saya dari kelas I. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sang Bagus Made Bayu Ananta Dwipayana, bisa dipanggil Bayu, dengan NIM 2502020667, kelas I. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Alpandi, NIM 250-2020-532, saya dari kelas I. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Gita Haning Pratiwi, akrab dipanggil Gita, dengan NIM 2502020553 dari kelas I. Halo guys, perkenalkan nama saya Eko Mandapiar Aditya Wana Putra, bisa dipanggil Dapiar. NIM saya 250202018, saya dari kelas I. Selanjutnya, tujuan pembuatan video. Video ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan refleksi pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah soft skill. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bahwa pembelajaran soft skill tidak hanya bersikap teoritis, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam aktivitas kerja kelompok. Tujuan utama pembuatan video ini adalah mengevaluasi proses kerja kelompok melalui tahap perencanaan hingga penyesuaian tugas dalam proses tersebut. Kami belajar bagaimana bersikap komunikasi, bekerja sama, dan bertanggung jawab sebagai satu tim. Video ini menjadi media untuk menampilkan bagaimana setiap anggota berperan aktif secara bagaimana soft skill kita membantu kita menyesuaikan tugas dengan lebih terarah. Selain itu, video ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan kemampuan soft skill individu dan kompak. Setiap anggota memiliki latar belakang, karakter, dan cara berpikir yang berbeda. Melalui kerja kelompok dan perbuatan video ini, kami belajar menyesuaikan diri, saling memahami, serta membangun hubungan kerja yang positif. Video UAS soft skill ini juga disebut sebagai sarana refleksi diri, di mana kami dapat menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, baik secara individu maupun kelompok. Dengan refleksi tersebut, kami belajar dapat melakukan perbaikan dan mengembangkan diri ke depannya, terutama dalam menghadapi tantangan di dunia perkuliahan, organisasi, maupun dunia kerja. Dengan demikian, video ini tidak hanya berfungsi sebagai penilaian UAS, tetapi juga sebagai media pembelajaran dan pengembangan karakter, yang menekankan pentingnya soft skill sebagai bekal penting dalam kehidupan akademik dan profesional. Selanjutnya, ringkasan soft skill yang dibahas dalam video. Dalam video UAS soft skill ini, kami membahas dan mempraktikkan beberapa soft skill yang penting dan sangat berpengaruh dalam hasil kerja kelompok kami. Soft skill tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan soft skill dasar yang sangat menentukan kelancaran kerja kelompok. Dalam video ini, kami menunjukkan bagaimana proses komunikasi dilakukan, mulai dari menyampaikan ide, berdiskusi, hingga mengambil keputusan bersama. Kami belajar untuk berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa yang sopan, serta menjadi pendengar yang baik. Komunikasi yang efektif membantu kita meminimalkan kesalahan dan memperkuat kerjasama tim. Yang kedua, ada kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama tim menjadi inti dari kegiatan yang kami lakukan melalui pembelajaran tugas dan koordinasi yang baik. Kami belajar bahwa setiap anggota memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan kelompok tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh kekompakan dan kontribusi seluruh anggota. Dalam video ini, kerjasama tim dilakukan menunjukkan kolaborasi, saling membantu, dan saling mendukung antara lain. Yang ketiga, tanggung jawab dan komitmen. Soft skill tanggung jawab tercermin dari kesediaan setiap anggota untuk menyesuaikan tugas sesuai peran yang telah disepakati. Kami belajar untuk komitmen terhadap tugas, menetapi waktu, dan tidak bergantung pada anggota lain. Tanggung jawab yang baik mencerminkan rasa percaya diri dan meningkatkan kualitas hasil kerja kelompok. Yang keempat, yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu
menjadi soft skill penting dalam penyesuaian tugas UAS kami. Dalam video ini, kami menampilkan bagaimana perencanaan waktu dilakukan agar setiap tahap dapat berjalan. Dengan pengelolaan waktu yang sangat tepat, kerjaan dapat dilaksanakan secara baik dan efektif tanpa terburu-buru, serta mengurangi tekanan menjelang tenggat waktu. Yang kelima yaitu sikap etika dan empati. Sikap dan etika dalam kerja kelompok juga menjadi fokus pembahasan. Kami belajar untuk saling menghargai perbedaan pendapat, menjaga sikap sopan, serta menunjukkan empati terhadap kondisi anggota lain. Soft skill ini membantu mencerminkan lingkungan kerja yang nyaman, positif, dan kondusif, sehingga setiap anggota merasa dihargai. Yang keenam yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Selama proses kerja kelompok, berbagai kendala dan masalah yang tidak dapat dihindari melalui soft skill pemecahan masalah. Kami belajar untuk tidak saling menyalahkan, melainkan mencari solusi bersama. Diskusi dan pengambilan keputusan dilakukan secara bijak, serta bermasalah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengganggu kerja kelompok tim. Yang ketujuh yaitu kepercayaan diri dan adaptasi. Selain soft skill di atas, video ini juga menyoroti pentingnya kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi. Kami belajar untuk lebih percaya diri dalam menyesuaikan pendapat, serta menyesuaikan diri dengan situasi dan dinamika kelompok kita. Kemampuan adaptasi membantu kami tetap produktif meskipun menghadapi perubahan atau kendala selama proses kerja. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang soft skill. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang sangat penting dalam kehidupan, seperti cara berkomunikasi, mengontrol emosi, menghargai orang lain, dan bekerja sama. Soft skill sangat dibutuhkan di sekolah, kampus, maupun dunia kerja. Mari kita bahas satu persatu. Contoh soft skill yang pertama adalah communication skill. Communication skill adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas agar tidak salah paham. Berikut contohnya. Maaf, jangan keluar. Ya, Pak. Tapi wawancara ya, Pak. Saya kan. Siang aja Pak, enggak, Pak. Terima kasih. Mari berjalan. Bacaannya di sini tak kapan sedikit. Sini sama Kayaknya kemana aja? aku dari rumah. Dari Banjati. Oh, aman. Ini pakai tahu Enggak, kecil aja 5.000. iya. Dari mana Pak? Dari kampus Siki. Berikut contoh soft skill yang kedua, yaitu intelligent emosional. Intelligent adalah kemampuan mengontrol emosi dan memahami perasaan orang lain. Berikut contohnya. Dita, tadi kan aku nitip beli bakso nggak pedas. Tapi kenapa kamu pedasin? Kamu kan tahu aku nggak suka pedas. Nah, itu contoh yang salah, guys. Ini contoh yang benar. Nah, kenapa baksonya pedas lah? Aku kan nggak suka pedas. Oh, iya maaf ya Dayu, aku lupa tadi. Oh ya, pesa-pesa tolong ya. Kamu kan sekarang udah tahu aku nggak suka pedas. Iya. Ya makasih. Soft skill yang ketiga adalah memandang orang lain lebih penting. Artinya, kita tidak egois dan mau menghargai orang lain. Berikut contohnya. Guys, kita kan ada tugas kelompok nih ya. Gimana kalau kita ngerjainnya itu di pantai? Karena di pantai itu kan vibes-nya tuh lebih asik ya. Mungkin kita bisa sambil cerita-cerita sama teman-teman dan sembari ngerjain tugas nih. Benar sih. Menurutku aku setuju juga. Aku kurang bagiku. Karena kalau di pantai tuh yang pertama panas, yang kedua ada suara angin. Kenapa nggak kita di coffee shop aja? Tempatnya lebih fancy, lebih santai, bisa sambil ngopi. Nah, itu contoh yang buruk, guys. Berikut contoh yang benar. Guys, kita kan ada tugas kelompok nih ya. Gimana kalau kita ngerjainnya di pantai? Karena lebih santai aja vibes-nya. Setuju juga. Mungkin Bayu mau di mana?
Malah aku sih lebih mending coffee shop ya, karena lebih fancy dan lebih tenang gitu. Tapi benar sih kata Bayu, kita lebih chill di sana, lihat pemandangan bareng teman-teman, jadi lebih santai lah di sana. Kayak di coffee shop kan mungkin segitu-segitu aja. Mungkin kita bisa berangkat ke pantai aja. Ya juga sih. Benar-benar. Yuk, Berangkat. Soft skill yang keempat adalah mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik berarti fokus pada pembicaraan orang lain. Berikut contohnya. Ayo maaf ya aku belum datang. Kamu tahu nggak sih? Ini udah jam berapa? Ini udah jam 5. Ya soalnya Tadi kita lo janji jam 2. Kenapa kamu ngaret-ngaret kayak gini? Kasihan lo teman-teman yang lain. macet. Nah, itu contoh yang buruk, guys. Berikut contoh yang benar. Yuk maaf ya aku belum datang. Soalnya tadi macet di jalan. Oh iya, tapi ini udah jam 5. Soalnya tadi kan janji kita jam 2. Biar rumahku jauh juga yuk. Oh iya, nggak apa-apa. Misalnya mungkin kamu bisa lebih awal berangkatnya biar nggak telat. Kasihan juga teman-teman yang lain mungkinnya. Ya maaf ya yuk. Ya, nggak apa-apa, Al. Soft skill yang kelima yaitu menjadi pribadi yang menarik. Menjadi pribadi yang menarik itu bukan dari fisik, tetapi dari sikap. Berikut contohnya. Guys, kemarin aku ke sini nih fotoan. Bagus nggak fotonya? Bagus. Bagus. Bagus Di mana tuh? Apa kayak buat sana? Dengerin orang ngomong. Kakinya lu. Sopan dia jadi orang. Semua pakai helmet, lu nggak pakai. Iya. Penting ya? Penting lah. Penting pulang aja di rumah tidur. Ini contoh yang buruk. Dan berikut contoh yang baik. Guys, kemarin aku ke sini nih. Di pantai ini aku fotoan. Bagus nggak fotonya? Bagus. Keren sih, tapi menurutku gayanya mungkin lebih natural gitu. Ini kayak kelihatan kaku, mohon maaf kita. Oh, ya udah, makasih ya sarannya Davi. Soft skill yang keenam yaitu tentang membuat orang sependapat. Membuat orang sependapat artinya menyampaikan pendapat tanpa memaksa. Berikut contohnya. Guys, kalau fotonya ini diedit kayak gini bagus nggak sih? Kok sih jelek, bagusannya kayak gini, sumpah. Nggak, ini bagusan. Enggak, jelek. Menurutku bagusan gini Oh, aku bagusnya yang naturalnya sih. natural. Enggak, bagusan Oh, diedit. bagusan ini. Enggak, Iya, aku mau ini. enggak bagus lah. Ini contoh yang buruk. Dan berikut contoh yang baik. Guys, aku ngedit fotonya kayak gini ya. Menurutku sih bagus. Kalau aku sih kurang bagus. Bagusan yang naturalnya. Soalnya ini kayak kelihatan banget editnya gitu. Kalau kamu dah? Kalau menurutku kita bukan memaksa atau bagaimana ya. Menurutku sih yang kayak gini enggak terlalu kelihatan diedit tapi keedit gitu loh. Iya Ya, sih, bagus. Cahayanya juga bagus nih. Cahayanya lebih bagus kan? Ya, Menurut kalian gimana? Ya, ini pakai Yang ini ini? ya. ya yang ini aja dah. Oke. Soft skill yang ketujuh adalah pujian. Pujian adalah bentuk apresiasi atau penghargaan atas usaha dan pencapaian seseorang. Berikut contohnya. Dayu, aku HP baru nih. Ih, bagus banget. Ini warna pink ya kita? Iya. Kok cantik kayak kamu? Kamu tuh cantiknya tuh kayak bidadari yang turun dari surga gitu lah kita. Dayu, jangan deh muji-muji kayak gitu. Aku merasa tersinggung tahu. Lah, kan aku memuji kamu cantik. Emangnya Tapi aku kan- salah ya? Itu berlebihan. Oh ya, maaf ya Gita. Ini contoh yang buruk. Berikut contoh yang baik. Dayu, aku baru beli HP baru nih. Ih, bagus banget kita warna pink, lucu kayak kamu lucunya. Makasih Dayu. Lucu gak lucu? Ah, Soft skill yang kedelapan adalah mengkritik tanpa menyakiti. Mengkritik tanpa menyakiti adalah kritik harus membangun. Kritik yang baik adalah kritik yang tidak menjatuhkan. Berikut contohnya. Dayu, gak cocok banget kau pakai topi warna kayak gitu. Emang gak bisa ya milih topi yang lebih soft gitu apa? tapi kan aku sukanya yang warna putih Gita. Tapi kan gak cocok di kamu. Ini contoh yang buruk. Berikut contoh yang baik. Dayu, bagus banget ya topimu. Tapi menurutku sih kurang cocok ya sama warna almedmu. Kenapa gitu Gita? Kan aku sukanya yang warna putih. Saranku lebih cari warna yang matching lah sama almednya.
Ya mungkin nanti aku cari warna yang lebih soft biar nyambung sama Almeti juga kita. Iya. Makasih ya sarannya. Iya Dayu, sama-sama. Karena soft skill yang ke-9 adalah etika berpenampilan. Etika berpenampilan adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seseorang. Berikut contohnya. Jegek lo berjegek manis saja manis pasti kena guna-guna. Ini contoh yang buruk, berikut contoh yang baik. Liang orang belia agak ngalah kuranan umur telung dah semua pikulas tiban menuju luas nangi. Soft skill yang terakhir adalah keterampilan berbicara dan presentasi. Keterampilan berbicara dan presentasi sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Nah, berikut contohnya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis yang saya buat, yaitu tentang ini Fat Camel Coffee. Nah, jadi di sana tuh ada HPB pengelasnya atau harga pokok penjualan. Itu saya jualin tuh harga 7.000. Itu udah termasuk biji kopi, susu, dan juga kemasan. Refleksi kelompok. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan refleksi kelompok mengenai pengalaman kami dalam mempraktikkan soft skill selama kegiatan berlangsung. Refleksi ini mencangkup tantangan yang kami hadapi, insight serta pelajaran penting yang kami peroleh, dan rencana perbaikan ke depan agar kerja kelompok menjadi lebih baik. Adapun juga tantangan dalam praktik soft skill selama proses kerja kelompok. Kami menyadari bahwa menerapkan soft skill secara langsung tidak selalu mudah. Tantangan pertama yang cukup terasa adalah komunikasi antar anggota. Pada awalnya, belum semua anggota berani menyampaikan pendapat atau ide mereka secara terbuka. Beberapa anggota juga cenderung diam karena takut salah atau merasa idenya kurang bagus. Hal ini membuat diskusi kurang berjalan maksimal dan keputusan sering diambil oleh anggota yang lebih aktif berbicara. Tantangan berikutnya adalah perbedaan karakter dan cara kerja. Setiap anggota memiliki kebiasaan, gaya komunikasi, dan tingkat kecepatan kerja yang berbeda. Ada juga anggota yang terbiasa bekerja cepat, sementara yang lain lebih teliti dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Perbedaan ini sempat menimbulkan kesalahpahaman dan rasa tidak nyaman, terutama ketika tenggat waktu mulai mendekat. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam manajemen waktu dan tanggung jawab. Pada beberapa kesempatan, pembagian tugas belum dilakukan secara jelas sejak awal. Akibatnya, ada pekerjaan yang menumpuk di satu orang, sementara itu anggota lain belum maksimal untuk berkontribusi. Hal ini membuat kami menyadari bahwa kurangnya koordinasi dalam memengaruhi kinerja dan suasana kerja kelompok. Dan ada juga insight dan pelajaran penting dari berbagai tantangan tersebut. Kami mendapatkan banyak insight dan pelajaran berharga. Salah satu pelajaran terpenting adalah bahwa soft skill memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan kerja di sebuah tim. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, mendengarkan pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan ternyata sangat menentukan kelancaran kerja kelompok. Kami juga belajar bahwa kerjasama tidak hanya tentang membagi tugas, tetapi juga saling memahami kondisi dan kemampuan masing-masing anggota. Ketika kami mulai lebih terbuka
dan mau mendengarkan satu sama lain, suasana kerja menjadi lebih nyaman dan produktif. Perbedaan pendapat tidak lagi dianggap sebagai masalah, tetapi sebagai sumber ide yang bisa memperkaya hasil kerja. Selain itu, kami menyadari bahwa pentingnya tanggung jawab dan komitmen. Setiap anggota memiliki peran yang sama penting, sehingga kita satu orang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan berdampak pada keseluruhan yang ada di kelompok. Pengalaman ini mengajarkan kami untuk lebih disiplin, menghargai waktu, dan menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengalaman ini juga melatih kami dalam mengelola emosi dan sikap. Dalam kerja kelompok, tidak jarang muncul rasa lelah, rasa kesal, atau perbedaan pendapat. Namun, melalui proses ini, kami belajar untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih baik, tidak emosional, dan tetap menjaga hubungan yang baik antar anggota. Rencana perbaikan dan pengembangan ke depan berdasarkan refleksi yang telah kami lakukan, kelompok kami menyusun beberapa rencana perbaikan untuk ke depannya. Pertama, kami akan melakukan perencanaan dan pembagian tugas yang lebih jelas sejak awal, termasuk menentukan peran masing-masing anggota dan batas waktu penyelesaian tugas. Dan ada juga yang kedua, kami berencana meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara rutin, baik melalui diskusi secara langsung maupun media komunikasi daring. Dengan adanya komunikasi yang rutin, setiap kendala dapat segera dibahas untuk diselesaikan bersama, sehingga tidak dapat menumpuk di akhir. Dan yang ketiga, kami akan berusaha menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka dan saling mendukung. Setiap anggota didorong untuk berani menyampaikan pendapat, ide, maupun kritik secara sopan dan membangun. Kami juga akan lebih menghargai kontribusi sekecil sekalipun karena setiap usaha memiliki nilai bagi keberhasilan kelompok. Melalui rencana perbaikan, kami berharap dapat mengembangkan soft skill seperti kerja sama tim, komunikasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab dengan lebih baik. Pengalaman ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi kami, tidak hanya dalam kegiatan akademik, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja di masa depan. Sebagai penutup, refleksi ini menjadi bahan evaluasi bagi kelompok kami untuk terus belajar dan berkembang. Kami menyadari bahwa proses belajar soft skill adalah proses jangka panjang yang membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Dengan pengalaman yang telah kami lalui, kami berharap ke depannya dapat menjadi individu yang lebih siap bekerja sama, lebih menghargai perbedaan, dan lebih bertanggung jawab dalam setiap peran yang kami jalani. Jadi penutupnya, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa soft skill itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan soft skill yang baik, kita dapat membangun hubungan yang positif dan mencapai kesuksesan. Terima kasih atas perhatian teman-teman.